Dulu gimana ceritanya bisa muncul ide jadi jamur ini? Dulu kan saya itu kan kerja jadi kendaraan umum kan, saya jaga kendaraan umum. Ya kalau di kendaraan umum kan sudah gimana ya, itu pendapatan itu sudah merosot sekali karena saya punya ide untuk membuat jamur, blok jamur. Kenapa jamur Pak waktu itu? Jamur kan yang belum banyak di sini kan petani jamur. Nah, saya ya punya ide itu, dan kebetulan itu rumah di depan itu belum ditempati. Nah itu untuk proses pembuatan jamurnya di rumah depan itu, dan di sebelah barat rumah ini dulu kan belum ada tanaman, itu saya buat itu rumah untuk proses jamur, pembuatan blok jamur. Terus kemudian sampai idenya jadi di packing seperti ini, dimasak olah gimana Pak? Dulu ya yang sudah dikatakan anak saya tadi ya, dulu itu pemasaran jamur itu susah sekali, walaupun dulu itu malah belum banyak itu petani jamur, baru berapa gelintir orang ya, itu malah pemasaran itu susah sekali. Loh, kenapa? Susah sekali, nggak ada yang itu kan kebutuhan jamur itu. Panganan jamur itu belum pasarnya nggak ada Pak. Nah, terus mulai boomingnya gimana? Nah, saya terus punya gagasan ini jamur itu sama dibuat keripik jamur bagaimana itu coba itu 1 kali, 2 kali, 3 kali sampai kemungkinan itu 1 bulan pun belum ketemu seperti ini. Sampai 2 bulan, 3 bulan belum bisa seperti ini. Nah itu terus saya dilanjutkan oleh anak itu ya, kemungkinan kan ya daya ingatnya, kemungkinan ya itu biasa masih muda, kemudian punya punya gagasan itu begini, nah akhirnya itu jadi satu-satunya jamur. Pasti yang di sini saya nggak sombong loh Pak ya, saya bicara apa adanya. Terus segala macam apapun saya apa adanya saja ya, seperti adanya seperti itu, ada seperti ini. Ini mungkin Bapak nanti umpama di warung itu beli jamur ya, itu mereknya lain, ALZ Alzam Snack ya, nanti lain pasti coba dibandingkan sama Alzam Snack bagaimana. Kalau sini itu bilang original ya, non MNC ya. Pasti MNC itu pasti ya Kalau itu yang pakai ya pakai, dikatakan pakai, jangan sampai pakai itu dikatakan nggak pakai, itu nggak bagus, itu namanya yang menipu diri sendiri, menipu yang di atas, nanti nggak bagus itu efeknya nggak bagus seperti itu. Terus sampai sekarang keripiknya, dan saya sekarang beli bahan baku jamurnya anaknya di sini buat keripiknya. Dan di sini kan petani jamur banyak. Adik-adik itu keponakan saya itu kan bikin jamur semua. Kalau bahan baku sekarang nggak susah. Dan sekarang itu pemasaran jamur luar biasa kan? Ya kendalanya hanya corona ini, semuanya kendalanya hanya corona ini. Dulu seperti yang dikatakan anak saya tadi, kalau itu pas pas lebaran itu pasti ada panen raya, dan bakul itu tidak ke pasar ya, karena tradisi hari raya kan, itu pasti sudah taruh di ini Pak,
di kita yang diserahkan ke kita. Diserahkan ke sini. Kadang semalam suntuk kadang nggak tidur itu. Nah, jadi Ya karena itu ya sudah berlangganan, itu sudah ya saudara, itu sudah mitra kerja, ya harus diterima. Nah, itu susah dan harus diterima. Itu situ keadaan susah ya harus kita terima. Itu kalau itu mitra kerja harus begitu. Nanti kalau itu kesulitan sini tidak menerima, itu namanya bukan mitra kerja. Mulai kemudian produksi jamur yang di packing, yang yang diolah. Mas Iya. siapa nama lengkapnya? Nama saya Dini Febrianto. Jadi kita mulai produksi itu di 2014. 2014 pertama kali kita coba itu kebetulan saat itu bersamaan dengan Lebaran, Pak. Jadi kan biasa kalau Lebaran sudah ada dari Jawa, udah di sekitar sini kan udah ada kunjungan, Pak ya. Jadi dari yang muda memberi parcel atau bingkisan kepada yang sepuh. Nah di situ istri setelah Lebaran kita coba jual pasarkan di sekitar Kemuning. Awalnya pertama di Resto Kemuning, satu tempat di situ. Terus kita amati proses ininya seperti apa. Alhamdulillah peminatnya banyak, Pak. Peminatnya banyak. Nah saat itu masih istri, Pak, karena saya pada saat itu saya masih domisili di Balikpapan. Pekerjaan saya masih di Balikpapan. Nah pada saat istri yang ini yang ngelola itu hanya beberapa tempat aja. Jadi tetangga sekitar, pesanan dari tetangga sekitar dan teman-teman dan keluarga. Sama kalau yang outletnya itu hanya ada 3. Jadi di Resto Kemuning, minimarket El Maret, sama di Senatah. Nah, setelah itu di 2017 saya pulang Lebaran sama bapak juga didawuh untuk di rumah aja. Akhirnya Ini anak kandung. saya Mantu, Pak. Jadi 2017 karena saya lihat karena satu kalau cuma di Kemuning kan nggak berkembang, Pak. Akhirnya coba saya pasarkan mulai dari Kemuning terus keluar ke Karanganyar, Tawangmangu sampai saat ini ke Solo Raya sudah. Jadi tahapan-tahapannya dari kita packaging yang biasa sampai kita mengubah packaging yang sudah belum bagus sih, tapi sudah lumayan lah saat ini. Itu sudah. Sampai akhirnya dapat izin Depkes dan sebagainya gimana? Nah itu dimulai dari 2017, Pak. Nah karena kita mau coba pasarkan keluar, otomatis kalau kita nggak dilengkapi dengan perizinan, otomatis kan nanti Ya bisa. kurang ini, Pak. Jadi mempengaruhi daya jualnya, daya belinya masyarakat. Kalau sudah ada perizinan Depkes, paling tidak kan orang yang akan beli produk kita yakin dari prosesnya produksi sampai packagingnya sampai distribusi paling tidak sudah ada regulasi yang sudah ada standarisasinya. Ini izinnya apa saja nih? Saat ini kita masih PYRT. PYRT. Ya, ini lagi proses untuk halal MUI, Pak. Halal. Ya, karena mungkin kan karena Indonesia sendiri mayoritas warganya Muslim, jadi mungkin itu menjadi suatu ini, Pak. Suatu apa ya? Mungkin kayak keyakinan atau ini kalau ini sudah halal mungkin kan untuk meningkatkan nilai jualnya juga. Pemasaran sampai mana aja sekarang? Saat ini sudah sampai Solo Raya. Solo Raya. Iya. Keluar Solo Raya belum? Keluar Solo Raya kita pakai online. Online. Iya. Sampai mana terjauh? Jauh itu Kalimantan. Kalimantan. Iya, Sumatera. Kalau sebulan rata-rata bisa dapat berapa? Kalau sebelum pandemi itu kita di rata-rata sekitar 20 lah, Pak. 20. 20. Kalau motornya 20 juta. Ada berapa orang yang dilibatkan? Kalau sebelum pandemi kita sekitar 5 orang. Saat ini paling ya karena enggak dalam artian pandemi ini kan memang
pasar sendiri kan kita nggak bisa ini Pak, evaluasinya kan nggak bisa kita prediksi, kadang naik permintaan, kadang turun, terus kadang ya stuck, nggak ini, ya paling kan sementara ini cuma saya berdua sama istri, karena kan nggak banyak Pak kita, tapi setiap hari kita produksi, jumlahnya kita kurangi itu aja. Kalau orang mau dapetin produknya ini di luar Karanganyar, di luar Kemuning, gimana caranya? Kita ada di e-commerce, jadi di platform e-commerce kita ada di Shopee, dengan linknya shopee.co.id/alsnack. Kita juga ada di Tokopedia. Kalau linknya www.tokopedia.com/alsnack. Kata kuncinya Alsnack ya? Alsnack. Jadi kita juga bisa kita ada di Facebook, ada di IG. Jadi kata kuncinya Alsnack aja. Harapan ke depan. Harapannya apa? Harapan ke depan pengembangan pasar ya Pak. Kita meluaskan pengembangan pasar dan kita bisa mengkaryakan warga di sekitar kita. Oke.